محمد رسول الله ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. Segala puji hanya bagi Allah. Kita memujinya, memohon pertolongan dan memohon ampun kepadanya. Kita berlindung kepada Allah dari kejelekan jiwa-jiwa kita dan dari keburukan amal perbuatan kita. Barang siapa yang diberi hidayah oleh Allah, maka tidak ada seorang pun yang bisa memberi petunjuk kepadanya. Dan barang siapa yang diberikan petunjuk oleh Allah, maka tidak ada seorang pun yang bisa menyesatkannya. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa safiyuhu wa khaliluh. Salawatu Rabbi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Yauma la yanfa'u malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah semata. Tidak ada sekutu baginya. Dialah sesembahan yang terawal dan sesembahan yang terakhir. Dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah hamba dan utusan Allah. Semoga salawat dan salam senantiasa tercurahkan selalu kepada beliau, kepada keluarga dan sahabat-sahabat beliau, dan orang-orang yang mengikutinya hingga hari kiamat, hari yang tiada bermanfaat harta dan anak-anak kecuali siapa yang menghadap kepada Allah dengan hati yang selamat. Faya ma'asyaral muslimin wa zumratal mu'minina rahimakumullah, usikum wa nafsiya bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Wahai sekalian kaum muslimin, kaum mukminin rahimakumullah, aku wasiatkan kepada diriku dan kepada seluruh jamaah untuk kita senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sesungguhnya amat sangat beruntung mereka-mereka yang bertakwa kepada Allah. Faqad qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. Allah Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran yang mulia, Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benarnya ketakwaan, dan janganlah kalian mati kecuali dalam keislaman. Wa qala azza man qail, Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dunubakum wa man yuti'illaha wa rasulah faqad faza fawzan 'azima. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan ucapkanlah ucapan-ucapan yang lurus. Niscaya Allah akan memperbaiki amal-amal kalian dan akan mengampuni dosa-dosa kalian. Barang siapa yang mentaati Allah dan Rasulnya, maka sungguh ia telah beruntung dengan keberuntungan yang besar. Sidang jamaah Jumat yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dari perkara yang hendaknya diingat oleh setiap muslim dan muslimah, bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah memuliakan umat ini, umat al-Islam, dengan berbagai macam keutamaan. Allah Subhanahu wa taala menjadikan umat Islam sebagai umat yang terakhir. Namun mereka adalah umat yang termulia di sisi Allah dan umat yang akan pertama menginjakkan kakinya di taman-taman surga. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Antum tuwaffuna sab'ina ummah
antum akramuha wa afdaluha 'ala Allah. Kalian umat Islam adalah yang menyempurnakan 70 umat. Telah berlalu di belakang kita 69 umat. Umat Islam adalah umat yang ke-70. Dan kalian, kata Rasulullah, adalah yang paling mulia dan paling utamanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis Abu Hurairah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga menegaskan, "Nahnul akhirun as-sabiquna dukhulan lil jannah." Kalian umat Islam adalah umat yang terakhir. Namun bersamaan dengan itu, kalian adalah umat yang pertama dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam surga. Sidang jamaah Jumat yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara kemuliaan yang Allah berikan kepada umat Islam, Allah jadikan adanya amal-amal kebaikan yang terkadang amal tersebut adalah amalan yang ringan, amalan yang mudah, ringkas, akan tetapi Allah siapkan bergudang-gudang pahala dan kemuliaan. Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan untuk umat Islam adanya musim-musim kebaikan, di mana pada musim-musim tersebut Allah akan lipat gandakan setiap amal kebaikan yang dikerjakan. Belum lama berlalu bersama kita bulan Ramadan, bulan yang penuh rahmat, ampunan dan pembebasan dari api neraka. Tak terasa kini kita tengah berada di penghujung bulan Dzulqa'dah, dan tidak lama lagi insyaallah taala kita akan menghadapi bulan yang mulia, yaitu bulan Dzulhijjah. Bulan yang Allah Subhanahu wa taala istimewakan dari bulan-bulan yang lainnya. Suatu bulan yang amalan saleh yang dikerjakan pada bulan tersebut adalah amalan yang paling dicintai oleh Allah. Di dalam hadis Ibnu Abbas, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Ma min ayyamin al-amalu salih fihinna ahabbu ilallah min hadhil ayyamil ashar." Tidak ada satupun hari yang pada hari itu amalan lebih dicintai oleh Allah melebihi amalan yang dilakukan di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Amalan yang paling dicintai oleh Allah tentunya amalan yang akan dilipat gandakan pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana tidak jamaah? Di hari-hari tersebut ada 2 hari utama, 2 hari yang mulia yang dijadikan sebagai hari Id bagi kaum muslimin. Hari tersebut yang pertama adalah hari Arafah, dan yang kedua adalah Yaumun Nahar, hari An-Nahar. Hari Arafah yang jatuh pada tanggal 9 Dzulhijjah. Di hari tersebut, pada sore harinya Allah turun ke langit dunia. Kemudian Allah berfirman, "Siapa yang berdoa kepadaku, aku akan kabulkan doanya. Siapa yang meminta ampun kepadaku, aku akan ampuni dosa-dosanya." Hari tersebut adalah hari yang mustajab untuk kita berdoa. Sampai Nabi SAW pernah bersabda, "Khairud du'a du'a'u yaumi Arafah." Sebaik-baik doa yang dipanjatkan adalah doa yang dipanjatkan pada hari Arafah, pada tanggal 9 Dzulhijjah. Di hari tersebut kaum muslimin disunnatkan untuk berpuasa. Puasa Arafah namanya. Di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya tentang keutamaan puasa Arafah, maka beliau bersabda, "Yukaffirus sanatal madiyah wal baqiyah." Puasa Arafah adalah puasa yang menghapuskan dosa selama 2 tahun. Tahun yang lalu dan tahun yang akan datang. Itulah keutamaan dan kemuliaan puasa Arafah. Hari setelahnya, yaitu pada tanggal 10 Dzulhijjah, itulah yang dikenal dengan Yaumun Nahar, hari penyembelihan, hari raya Idul Kurban, hari raya Idul Adha. Dalam hadis Abdullah bin Qurat radhiyallahu taala anhu,
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan keutamaan hari itu. A'zamul ayyami 'indallah yaumun nahar. Seagung-agungnya hari di sisi Allah adalah yaumun nahar, hari penyembelihan, hari raya Idul Adha. Bahkan sebagian ulama menyebutkan bahwa hari raya Idul Adha lebih utama daripada hari raya Idul Fitri. Sebab pada hari raya Idul Adha terkumpul padanya dua ibadah sekaligus. Ibadah salat Idul Adha yang kemudian dilanjutkan dengan ibadah menyembelih hewan kurban. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka termasuk dari ibadah yang mulia yang Allah Subhanahu wa taala syariatkan di hari tersebut adalah kaum muslimin menyembelih hewan kurban mereka. Ibadah tersebut adalah ibadah yang mulia yang Allah gandengkan penyebutannya di dalam Al-Quran bersama ibadah solat. Di dalam dua ayat di Al-Quran Allah berfirman, Qul inna solati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakanlah, sesungguhnya solatku, sembelihanku, hidup dan matiku hanya untuk Allah, Rabb semesta alam. Dan di dalam ayat yang lain Allah menyatakan, fasolli li rabbika wanhar. Tegakkanlah salat karena Rabb kamu dan menyembelihlah sembelihan kurban. Allah gandengkan ibadah salat dengan ibadah menyembelih kurban. Dan kita tahu bersama ibadah salat adalah ibadah yang utama. Tidaklah dia digandengkan dengan ibadah kurban, melainkan menunjukkan kemuliaan dan keutamaan ibadah kurban itu. Sehingganya para ulama menyebutkan bahwa ibadah badan yang paling utama adalah solat, sementara ibadah harta yang paling utama adalah menyembelih hewan kurban. Maka daripada itu jamaah sekalian, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah meninggalkan ibadah yang satu ini. Semenjak beliau berhijrah ke Madinah hingga beliau diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga itu menjadi sunnah beliau sallallahu alaihi wasallam. Di dalam hadis Anas bin Malik yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, dohan Nabi sallallahu alaihi wasallam bikabshain amlahain aqranain dzabahahuma biyadih. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyembelih hewan kurban dengan kambing kibas. Dengan kambing kibas, yaitu dua ekor kambing yang warnanya cantik, yang bertanduk, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam menyembelih dengan kedua tangannya sendiri. Allah jadikan menyembelih kurban sebagai bahagian dari syiar Allah yang dengannya kita beribadah kepada Allah, mengagungkan syiar dan perkara yang terhormat di sisi Allah. Allah berfirman, "Wa may yu'azzim hurumatillah fahuwa khairun lahu 'inda rabbih." Barang siapa yang mengagungkan perkara-perkara yang terhormat di sisi Allah, maka itu lebih baik baginya di sisi Rabb-Nya. "Wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub." Barang siapa yang mengagungkan syiar-syiar Allah, maka itu dari ketakwaan yang ada di dalam hati. Maka jamaah sekalian, ketika kita menyembelih kurban di hari raya Idul Kurban, yang sampai kepada Allah bukanlah daging-dagingnya, bukan pula darah-darah yang dialirkan, akan tetapi yang sampai kepada Allah adalah ketakwaan kita kepadanya. La yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Yang sampai kepada Allah bukan darah-darahnya, bukan pula daging-dagingnya, akan tetapi yang sampai kepada Allah adalah ketakwaan kalian kepadanya. Maka barang siapa yang diberikan keluasan oleh Allah, hendaknya mereka melakukan sembelihan kurban. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingatkan umatnya, "Waman wajada sa'atan falam yudhahi fala yaqrabanna musallana." Barang siapa yang diberikan keluasan namun dia tidak menyembelih hewan kurban, maka jangan sekali-kali ia mendekati musolla kami, jangan sekali-kali ia dekati tempat ibadah kami, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jamaah yang dirahmati oleh Allah,
kita menyembelih kurban itu sebagai simbol bentuk kesyukuran kita kepada Allah atas segala nikmat yang Allah anugerahkan kepada kita. Betapa banyak karunia yang Allah berikan, betapa banyak nikmat-nikmat yang Allah tundukkan kepada kita. Allah inginkan kepada kita berkurban yang dengannya kita bersyukur terhadap nikmat Allah Subhanahu wa taala tersebut. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Faqulu minha wa at'imul qani'a wal mu'tar, kadzalika sakharnaha lakum la'allakum tashkurun." Maka makanlah sebahagian dari hewan kurban tersebut dan beri makanlah orang-orang yang membutuhkan, orang-orang yang menjaga dirinya tidak meminta-minta dan kepada mereka yang memintanya. Demikianlah kata Allah, kami tundukkan hewan-hewan kurban tersebut la'allakum tashkurun, agar kalian betul-betul mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Sidang jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah, tentunya menyembelih kurban ini mengingatkan kepada kita akan suatu peristiwa yang agung, peristiwa yang fenomenal, peristiwa yang diabadikan di dalam Al-Quran, yaitu sunnahnya Nabiullah Ibrahim alaihi salatu wassalam bersama anaknya Nabiullah Ismail alaihi salam, di mana di dalam kisah yang ma'ruf Allah Subhanahu wa taala ketika mempertemukan Nabiullah Ibrahim bersama Nabiullah Ismail anaknya, Allah Subhanahu wa taala menguji mereka dengan ujian yang besar. Nabi Ibrahim dimimpikan oleh Allah, dan mimpinya para nabi adalah wahyu dari Allah untuk menyembelih anak semata wayangnya, Nabiullah Ismail alaihi salam. Berat rasanya, namun perintah dari Allah harus dijalankan. Ibrahim datang kepada putranya Nabiullah Ismail, meminta pendapat anaknya, "Bagaimana pendapatmu wahai anakku?" Maka dengan sabar dan tabahnya Nabi Ismail berkata, "Ya abatif alma tu'mar, satajiduni insyaallah minas sabirin." Wahai bapakku, jalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah aku akan menjadi hamba yang bersabar kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan pengorbanan Nabiullah Ibrahim, kejujuran dan ketulusan Nabiullah Ibrahim, Allah tebus Nabi Ismail dengan sembelihan yang besar. Fadainahu bidzibhin azim, dan kami tebus Nabiullah Ismail dengan sembelihan yang besar. Ujian dari Allah Subhanahu wa taala, namun subhanallah membuahkan pengagungan kepada Allah, syariat yang besar yang sampai pada hari ini terus diamalkan dan dilanjutkan oleh umat Islam, umat yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Aqulu kama tasma'un. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dhanbin fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa 'alal zalimin. Segala puji hanya bagi Allah semesta alam. Kesudahan yang terbaik hanya bagi mereka yang bertakwa kepada Allah, dan tidak ada permusuhan kecuali kepada mereka yang zalim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, ilahul awwalina wal akhirin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul amin. Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah semata. Tidak ada sekutu baginya sesembahan manusia yang terawal dan manusia yang terakhir. Dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan utusannya, seorang nabi yang jujur lagi terpercaya, sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira. Semoga salawat dan salam tercurahkan selalu kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad, kepada keluarganya, kepada seluruh para sahabatnya, dan orang-orang yang mengikutinya hingga hari kiamat. Faya ma'asyaral muslimin rahimakumullah, usikum wa nafsiya bitaqwallah faqad fazal muttaqun.
Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah, kembali aku wasiatkan kepada diriku dan kepada seluruh jamaah untuk kita senantiasa bertakwa kepada Allah. Sungguh amat beruntung mereka-mereka yang senantiasa menghiasi diri mereka dengan ketakwaan kepada Allah. I'lamu rahimakumullah anna taqwallahi azza wa jalla an ta'mala bi ta'atillahi ala nurin minallah tarju thawaballah wa an tatruka maksiatallah ala nurin minallahi takhafu iqaballah. Ketahuilah jamaah, ketakwaan kepada Allah adalah engkau mengamalkan ketaatan kepadanya di atas cahaya hidayah darinya. Engkau mengharapkan dengannya pahala di sisi Allah. Dan engkau tinggalkan maksiat kepada Allah di atas cahaya hidayah dari Allah. Engkau mengkhawatirkan azab dari Allah subhanahu wa ta'ala. Thumma alamu rahimakumullah anna min fadhailit taqwa kama qala Allah ta'ala fi kitabih, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa aminu bi rasulih yu'tikum kiflaini min rahmatih wa yaj'al lakum nuran tamshuna bih wa yaghfir lakum wallahu ghafurur rahim. Kemudian ketahuilah jamaah, di antara keutamaan takwa kepada Allah adalah sebagaimana yang Allah firmankan di dalam Al-Qur'an, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah, berimanlah kalian kepada Rasulnya, niscaya Allah akan berikan kepada kalian dua bahagian dari rahmatnya. Kemudian Allah akan jadikan untuk kalian cahaya yang dengannya kalian berjalan di atasnya. Allah akan ampuni dosa-dosa kalian. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Innallaha amarakum bi amrin fabada'a fihi bi nafsihi wa thanna bi malaikatihi wa thalatha bikum ayyuhal mu'minun. Sesungguhnya Allah memerintahkan dengan suatu perintah. Allah memulai dengan dirinya, kemudian kepada para malaikatnya, selanjutnya kepada orang-orang yang beriman. Faqala innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Kemudian Allah berfirman, sesungguhnya Allah dan malaikatnya bersalawat kepada nabinya. Hei orang-orang yang beriman, sampaikanlah salawat dan salam kesejahteraan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik wa an'im ala sayyidina al-karim nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, limpahkanlah salawat dan salam serta keberkahan kepada Nabi kami yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wardallahumma 'anil khulafa'ir rasyidin Abi Bakrin wa Umar wa Uthman wa Ali wa an kulli sahabati ajma'in wa tabi'in wa tabi'it tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya Allah, berikanlah keridhaan-Mu kepada sahabat Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali, dan kepada seluruh para sahabat, kepada para tabi'in, kepada atba'ut tabi'in dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat ya qadiyal hajat. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma inna na'udzubika minal baras wal junun wal judam wal quruna wa sayyi'il asqam. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa adilla syirka wal musyrikin wa dammir a'da'aka a'da'ad-din wansur ibadakal muslimin al mu'minina fi kulli makana ya rabbal alamin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha al-'azima al-jalila yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidukum wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Aqimis shalah.